Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Maulana Irdam Burhanuddin dari SMK Negeri 7 Rejang Lebong, calon guru penggerak angkatan 5 dari Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memaparkan mengenai aksi nyata pada modul 1.3 yang berkaitan dengan visi dari guru penggerak. Aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak. Latar belakang visi guru penggerak yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Visi guru penggerak haruslah sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga dalam menyusun visi pengajaran, guru penggerak harus berfokus pada murid agar murid dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Visi guru penggerak yang sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai guru penggerak yang dimaksud adalah berpihak pada murid, mandiri, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Visi saya sebagai calon guru penggerak yaitu membentuk karakter pelajar Pancasila sebagai generasi penerus yang akan berperan memajukan bangsa yang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Apabila guru penggerak sudah memiliki nilai dan menerapkan peran guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visinya. Visi tersebut akan terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka perlu suatu rancangan yang disebut dengan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Inquiry apresiatif adalah manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Visi guru penggerak membentuk karakter pelajar Pancasila sebagai generasi penerus yang akan berperan memajukan bangsa yang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan pernyataan prakarsanya saya buat mewujudkan siswa yang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Maka alur bagja yang saya buat yaitu pertama, buat pertanyaan, bagaimana cara agar siswa selalu bersemangat saat mengikuti pembelajaran. Kedua, bagaimana caranya agar siswa merasa nyaman dan berperan aktif saat mengikuti pembelajaran. Dan tindakan yang saya lakukan yaitu melakukan wawancara pada siswa apa hal yang paling mereka sukai, dan juga melakukan observasi lingkungan belajar siswa dan memberikan apresiasi bagi siswa yang aktif. Langkah yang berikutnya adalah ambil pembelajaran atau discovery. Pertanyaannya di sini, metode belajar seperti apa yang cocok untuk pembelajaran materi ini sehingga membangun semangat belajar siswa. Yang kedua, alat peraga apa saja yang dapat digunakan dalam pembelajaran materi ini agar siswa dapat berperan aktif saat belajar. Di sini saya melakukan tindakan yaitu menggali informasi dari siswa dan rekan guru mengenai ketertarikan siswa pada metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan saat ini. Yang kedua adalah gali informasi mengenai ketersediaan alat peraga yang akan digunakan pada proses pembelajaran kali ini. Di sini saya bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan saya sesama guru untuk menggali informasi baik ketersediaan sarana maupun metode yang sesuai untuk proses pembelajaran. Langkah berikutnya adalah G, gali mimpi atau dream. Pertanyaan di sini, bagaimana perasaan siswa setelah menerapkan metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran kali ini sebagai upaya membangun semangat belajar siswa. Yang kedua, apakah media pembelajaran digunakan dapat merangsang interaksi siswa saat belajar? Tindakan saya adalah mengumpulkan informasi dari siswa tentang hal yang bisa menumbuhkan semangat belajar siswa. Dan juga guru menggali informasi dari siswa tentang alat-alat peraga yang digunakan apakah dapat merangsang interaksi siswa saat belajar. Yang berikutnya adalah J, jabarkan rencana atau desain. Nah, di
sini saya membuat pertanyaan, apakah metode pembelajaran PBL atau Problem Listening cocok untuk pembelajaran materi ini sehingga membangun semangat belajar siswa. Bagaimana tahapan mempersiapkan alat peraga atau media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran materi ini agar siswa dapat berperan aktif saat itu? Yang saya lakukan adalah merancang metode pembelajaran yang cocok dengan kondisi materi pembelajaran yang dapat membangun semangat belajar siswa. Dan juga saya berkolaborasi dalam mengidentifikasi jenis pembelajaran yang digunakan, mempersiapkan media pembelajaran atau alat peraga yang dapat membangun interaksi siswa selama proses belajar. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi atau delivery. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam meningkatkan semangat belajar siswa saat pembelajaran? Dan yang kedua, bagaimana caranya agar konsisten menerapkan metode pembelajaran dan pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat siswa dalam di sini saya mencoba melakukan untuk membuat pemetaan kekuatan dan peran setiap pihak yang terlibat, baik guru, wali kelas, BK, maupun ketua jurusan. Dan yang kedua adalah membuat jurnal capaian progres yang sudah dicapai serta melakukan refleksi. Perkenalkan, saya Ibnu Samrobi Al-Mustaqim dari kelas 11 TSM 2. Pembelajaran kelistrikan sepeda motor kali ini mudah dipahami dan mudah diaplikasikan pada praktek di panel. Selain petunjuk yang jelas dan mudah dimengerti, kami juga bersemangat untuk menyelesaikan tugas-tugas hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mawardi, selaku guru agama di SMK Negeri 7 Rejang Lebong. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan testimoni terhadap rekan kerja saya yang sangat luar biasa, seorang anak muda yang energik, yang kami kenal dengan nama Pak Irdam. Beliau ini memiliki visi yang sangat luar biasa, ingin menjadikan atau membentuk siswa berkarakter Pancasila. Ini sangat nyangkut sekali kepada saya sebagai guru agama. Tentunya ketika berbicara di sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ada aksi nyata yang betul-betul Pak Irdam lakukan sebagai seorang guru penggerak yang punya visi tadi. Bagaimana supaya siswa ini berkarakter Pancasila, salah satunya adalah taat dengan agamanya. Salah satunya program saya ini nyangkut dengan Pak Irdam. Saya bagaimana anak-anak ini ketika sholat zuhur mereka sholat berjamaah dan Pak Irdam melakukan itu dengan aksi nyatanya. Beliau selalu bawa absen untuk melihat anaknya, terutama anak didiknya di kelas 11 TSM 2 ya. Nah, beliau mencatat siapa yang hadir, siapa yang tidak, dan itu ketika yang tidak hadir beliau datangi, dipanggil dan dikasihkan pengarahan mengapa tidak sholat dan sebagainya. Dan itu salah satu bukti nyata bahwa Pak Irdam itu menggerakkan siswanya supaya berkarakter Pancasila, terutama di sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa.